Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Salsabila Indana Sulfa dengan NIM 22210109116 dari Prodi Tadris IPS semester 3. Di sini saya akan menjawab UTS studi hadis. Yang pertama, 1A. Kata permulaan matan di atas adalah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilmun. 1B. Mukharrij dari hadis di atas adalah Ibnu Majah. Yang 1C. Sanad pertama dari hadis di atas adalah An Abi Dardah radhiyallahu anhu. 1D. Hadis di atas termasuk dalam jenis hadis takririyah. 1E. Pesan yang terkandung dalam hadis di atas adalah barang siapa yang mencari ilmu maka akan dipermudah jalannya untuk menuju surga, dan sesungguhnya malaikat pun ridho terhadap orang-orang yang berilmu. Nomor 2. Bagaimana syarat sebuah hadis dikategorikan sebagai hadis sahih? Berikan contohnya. Mayoritas muhaddisin berpendapat bahwa hadis sahih adalah hadis bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh rawi yang adil dan dabit sampai akhir sanad, dan hadis itu tidak janggal serta tidak mengandung cacat. Contohnya, i'labul ilmah minal mahdi ilal ahdi. Nomor 3. Sebutkan dan jelaskan secara singkat faktor-faktor penyebab munculnya hadis ma'du. Faktor-faktor penyebab munculnya hadis ma'du dapat dibedakan menjadi dua, yaitu faktor kesengajaan dan faktor ketidaksengajaan. Faktor kesengajaan bertujuan untuk menyesatkan umat Islam. Hal ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak menyukai Islam, seperti kaum zindik dan kaum munafik. Mereka membuat hadis-hadis palsu untuk menyesatkan umat Islam dan menjauhkan mereka dari ajaran Islam yang benar, bertujuan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini dilakukan oleh orang-orang yang ingin mendapatkan keuntungan dari hadis-hadis yang mereka buat, seperti keuntungan materi, politik, atau popularitas. Yang ketiga, bertujuan untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Hal ini dilakukan oleh orang-orang yang ingin membenarkan perbuatan buruk mereka atau ingin melarang perbuatan baik orang lain. Faktor ketidaksengajaan. Kesalahan dalam menghafal dan meriwayatkan hadis. Hal ini dapat terjadi karena faktor usia, kelelahan, atau kurangnya pemahaman terhadap hadis. Yang kedua, ketidaktahuan tentang ilmu hadis. Hal ini dapat menyebabkan seseorang meriwayatkan hadis palsu tanpa menyadarinya. Yang ketiga, mengikuti hawa nafsu. Hal ini dapat menyebabkan seseorang meriwayatkan hadis yang sesuai dengan keinginannya, meskipun hadis tersebut palsu. Yang keempat, berlebih-lebihan dalam menafsirkan hadis. Hal ini dapat menyebabkan seseorang meriwayatkan hadis yang tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ma'du adalah hadis palsu yang sengaja atau tidak sengaja dibuat-buat dan dikaitkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ma'du dapat sangat berbahaya bagi umat Islam karena dapat menyesatkan mereka dari ajaran Islam yang benar. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk mempelajari ilmu hadis agar dapat membedakan antara hadis sahih dan hadis yang ma'du. Nomor 4. Sebutkan satu biografi perawi hadis yang saudara ketahui. Abdurrahman bin Syah al-Azzi atau biasa disebut dengan Abu Hurairah adalah seorang sahabat Nabi yang terkenal dan merupakan periwayat hadis yang paling banyak disebutkan dalam isnadnya oleh kaum Islam Sunni. Abu Hurairah meriwayatkan lebih dari 5.000 hadis. Meskipun diketahui dalam biografi Sahih Al-Bukhari bahwa Abu Hurairah baru mengenal Nabi 3 tahun sebelum Nabi Muhammad meninggal dunia. Bahkan, salah satu sahabat paling dekat Nabi Muhammad, Abu Bakar, hanya meriwayatkan 142 hadis. Salah satu kumpulan fatwa-fatwa Abu Hurairah pernah dihimpun oleh Syekh As-Subki dengan judul Fatawa Abu Hurairah. Namun begitu,
Ketidakseimbangan antar jumlah hadis dan waktunya yang terbatas bersama Nabi Muhammad membuat sejumlah penulis mempertanyakan keakuratan hadis dari Abu Hurairah. Abdullah Said memaparkan bahwa Khalifah Umar bin Khattab mencatat pernah beberapa kali mengancam Abu Hurairah dengan hukuman apabila ia ditemukan mengutip Nabi Muhammad dengan semena-mena. Memungkinkan juga jumlah besar riwayat Abu Hurairah tidak disebabkan oleh Abu Hurairah sendiri, namun penulis-penulis lain yang setelah masa hidupnya mengatasnamakan Abu Hurairah untuk hadis-hadis tambahan yang kurang kukuh. Abu Hurairah biasa dikenal dengan Abdurrahman bin Syah al-Azzi. Lahir 598 Masehi lalu wafat 678 Hijriah. Nomor 5. Cari satu teks hadis tentang pendidikan, kemudian lakukan tahrij hadis dan sistem digital. Man ada ilal masjidila yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu kajri haji tamma hijtuhu. Artinya, siapa yang bersegera pergi ke masjid hanya untuk tujuan belajar kebaikan atau mengajarkan, maka ia mendapatkan pahala seperti orang haji secara sempurna. Hadis sahih, hadis riwayat At-Tabrani nomor 7473 dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.